Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Hari ini saya mau masak bunga kelapa. Saya mau masak ebatan bunga kelapa. Mau tahu bagaimana cara saya memasaknya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, bunga kelapanya saya kupas dulu kawan-kawan. Bunga kelapanya yang masih muda ya. Kemudian bahan-bahan yang lainnya, kurang lebih 300 gram daging cincang, kira-kira 200 gram tauge, 2 genggam kecambah, daun singkong kira-kira 2 genggam juga, 5 buah terong dan 1 buah pare, 1 genggam daun kemangi, 1 buah kelapa nanti akan saya parut, 1/4 kelapanya nanti saya akan kukus untuk dijadikan urap. Kemudian sisanya akan saya ambil santannya untuk dijadikan kuah. Kemudian bumbu-bumbu yang saya butuhkan kurang lebih 9 biji bawang putih, 6 buah cabai keriting, 5 cabai rawit, 2 cabai merah, kira-kira 2 cm laos, kurang lebih 15 siung bawang merah atau sekitar 1 genggam, kemiri kurang lebih 7 buah, daun jeruk purut 3 lembar, lalu ada cabai tandan 1 biji, kemudian ada kencur sedikit saja, merica kurang lebih 1 sendok teh, lalu kunyit sekitar 2 jari, dan ini terasi nanti saya mau pakai 1 sendok teh saja. Selanjutnya bumbu-bumbu tadi saya akan haluskan. Saya pakai blender di sini, bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, laos, jahe, kecuali daun jeruk purut. Jika sudah halus, sekarang saya mau tumis. Saya pakai minyak sedikit saja. Saya mau masak atau saya mau tumis bumbunya ini sampai harum, sampai air yang saya pakai untuk menghaluskan tadi itu berkurang atau reduce. Ini kelapa parut saya kukus sekitar 10 menit supaya tidak cepat basi kawan-kawan. Ini bumbunya sudah mulai matang dan harum. Saya mau ambil sedikit. Saya mau campur di kelapa parut yang sudah saya kukus tadi. Kemudian saya kasih garam dan penyedap. Selanjutnya dicampur, diaduk-aduk biar rata bumbunya tadi sama kelapa parut. Sebagian dari kelapa parut tadi saya mau buat santan. Saya buat santan cair kurang lebih 1,5 liter. Sekarang saya masukkan daun jeruk purutnya kawan-kawan. Kemudian sekarang kita masukkan daging cincang tadi. Kita masak tanpa ditambahkan air. Aduk-aduk sebentar supaya menyatu dengan bumbunya. Selanjutnya tambahkan santan cair. Santannya ini kira-kira 1 liter kawan-kawan. Dilebihin juga boleh. Lalu kita lanjut masak sampai dagingnya empuk
Dan sesekali santannya diaduk-aduk supaya tidak pecah. Sementara kita masak bumbunya, kita siapkan bunga kelapanya untuk dimasak. Selanjutnya kita siapkan air secukupnya untuk merebus bunga kelapa, kira-kira sampai bunga kelapanya bisa tenggelam. Lalu diberi garam sedikit atau secukupnya. Selagi menunggu bunga kelapanya empuk, kita siapkan sayuran yang lain. Sekarang parenya saya mau iris tipis-tipis, tapi bijinya dibuang dulu kawan-kawan. Siapkan air untuk merebus pare, dikasih garam sedikit biar berasa, lalu rebus sampai empuk. Sambil menunggu parenya empuk, terong bulatnya saya mau iris tipis-tipis juga, tetapi terongnya tidak direbus. Kemudian taugenya juga direbus, tapi jangan terlalu matang ya. Begitu juga halnya dengan daun singkong. Daun singkongnya juga direbus. Air rebusannya tetap dikasih garam juga ya, biar ada rasanya. Kurang lebih 20 menit bunga kelapanya pun sudah empuk, dan sekarang kita tiriskan. Kemudian dibilas dengan air dingin sebentar supaya kita bisa memerasnya atau meremas-remasnya. Diremas-remas tujuannya supaya lebih empuk lagi dan rasa pahitnya itu tidak terasa sama sekali. Diremas kemudian dibilas, ulangi sampai 2-3 kali. Kemudian diremas sampai akhirnya kering. Selanjutnya daun singkong yang sudah saya rebus tadi, saya mau potong kecil-kecil atau semua cincang kecil-kecil ya. Sambil menyiapkan sayurannya, bumbunya sesekali kita aduk. Kemudian sekarang saya kasih penyedap. Saya kasih penyedap rasa sapi karena saya pakai daging sapi di sini. Lalu saya tambahkan garam secukupnya, gula, micin juga boleh, tambah enak lagi. Saya suka pakai micin. Sekarang daging yang saya masak dengan bumbu ini sudah empuk. Santannya juga jangan terlalu kental, jangan terlalu cair juga. Kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Sekarang kita tata sayurannya. Ada terung, ada pare, ada tauge, tentu saja bunga kelapanya, daun singkong, kemangi, kecambah. Kecambahnya juga tidak dimasak ya, sama seperti kemangi dan terungnya. Lalu kita taburi dengan kelapa parut yang sudah dicampur dengan bumbu yang kita masak tadi. Selanjutnya sayur urap ebatannya kita siram dengan bumbu yang dimasak dengan santan dan daging tadi ya. Kita siram dengan rata di atas sayurannya. Sayur ebatan ini biasanya selalu dijual pada bulan Ramadan untuk menu buka puasa, meskipun tidak selalu pakai bunga kelapa. Biasanya ada tambahan daun belimbing juga. Oh ya, kasih jeruk limau juga ya.
Dikasih taburan bawang goreng juga kawan-kawan ya. Biasanya di rumah selalu ada bawang goreng, tambah lebih nikmat jadinya. Oke, sayur ebatan bunga kelapanya sudah jadi dan siap disantap. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih.